Selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Dan seperti biasa di pertengahan tahun kami selalu menyajikan rangkuman rekomendasi smartphone terbaik. Dan kali ini ada 10 smartphone 2 jutaan yang bisa kalian jadikan pilihan untuk tahun 2022. Tak usah berlama-lama, langsung saja simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. 1. Vivo Y33T. Kita mulai dari yang paling mahal terlebih dahulu. Nomor 1 ada Vivo Y33T. Entah kenapa seri Y milik Vivo ini seringkali dipandang sebelah mata, sampai-sampai kami tak sadar ternyata harganya semakin mahal. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Vivo Y33T. Yang pertama, diperkuat dengan chipset sejuta umat 2022 untuk kelas menengah, Qualcomm Snapdragon 680 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 220 ribuan poin. 2. Memiliki tuning kamera khas Vivo dengan lensa 50 megapiksel. Udah, itu doang sih kelebihannya. Untuk kekurangannya, yang pertama terdapat di bagian layar. Refresh rate-nya masih 60 Hz dan layarnya IPS, jadi nggak ada yang spesial. Lalu kelemahan kedua, tidak ada NFC, dan yang terakhir kecepatan chargingnya hanya 18 watt. Ya cukup sih, tapi kalau dibandingin kompetitor agak ketinggalan lah. Apalagi harganya kan bisa dibilang cukup mahal. Vivo Y33T bisa didapatkan dengan harga mulai dari 2,8 juta rupiah. 2. Vivo T1 5G. Kalau Vivo yang sebelumnya tadi kemahalan, Vivo jenis baru yang satu ini jauh lebih keren guys. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Vivo T1 5G. Yang pertama, desainnya kotak. Ya, ini selera sih, tapi sekarang lagi trennya HP kotak gitu. Yang kedua, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 810 yang sudah support 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu mencapai 370 ribuan poin. Kenceng dan 5G, mantap. 3. Memiliki tuning kamera khas Vivo dengan lensa 50 megapiksel. Yang keempat, udah ada NFC. Untuk kekurangannya, yang pertama terdapat di bagian layar, sama seperti sebelumnya refresh rate-nya masih 60 Hz dan ini IPS. Kemudian kecepatan chargingnya hanya 18 watt. Vivo T1 5G bisa didapatkan dengan harga mulai dari 2,8 juta rupiah. 3. Infinix Note 11 Pro. Smartphone andalan Infinix untuk kelas menengah di tahun lalu ini sudah mengalami penurunan harga dan sekarang udah 2 jutaan. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Infinix Note 11 Pro. Yang pertama, memiliki layar IPS Full HD super lebar 6,95 inch dengan refresh rate mencapai 120 Hz. 2. Diperkuat dengan chipset yang kami sampai bosen banget ya. Banyak banget brand yang pakai chipset ini. MediaTek Helio G96 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 330 ribuan poin. 3. Kecepatan charging yang lumayan kencang dengan 33 watt, sedangkan kekurangannya nggak ada NFC. Infinix Note 11 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari 2,8 juta rupiah. 4. Poco M4 Pro. Smartphone entry level terbaru milik Poco. Bagus gak sih? Ya, buat kami sih biasa aja ya sebenarnya. Karena Poco M series kan memang begitu, nggak seganas lini yang lainnya. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Poco M4 Pro. Yang pertama, memiliki layar AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. 2. Diperkuat dengan chipset Bosen. Kok jadi bosen namanya? MediaTek Helio G96 yang bisa menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 320 ribuan poin. 3. Terdapat fitur tambahan seperti NFC dan infrared blaster. 4. Kecepatan charging yang lumayan kencang dengan 33 watt. Poco M4 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari 2,8 juta rupiah. 5. Samsung Galaxy M32. Mungkin ini adalah smartphone terkentang yang ada dalam daftar rekomendasi. Tapi tunggu dulu, ini Samsung guys, beda cerita. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy M32. Yang pertama, memiliki layar Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Untuk layar udah jelas Samsung terbaik yang ada di daftar ini. 2. Punya kamera selfie yang resolusinya lumayan 20 megapiksel. 3. Udah punya NFC. 4. Ada Samsung, pasti ada One UI, software Android paling istimewa yang pernah kami coba. Samsung M32 pakai Android 11 dengan One UI 3.1. Supportnya udah kejamin minimal untuk 2 tahun ke depan lah. Sedangkan untuk kekurangannya ya kentang lah, chipsetnya cuma pakai MediaTek Helio G80. Gamers sudah jauh-jauh lah.
Tapi sebenarnya nggak terlalu lambat juga, masih deket-deketan lah sama Snapdragon 680. Yang paling fatal menurut kami justru ada di storage-nya yang masih pakai eMMC 5.1. Udah jadul banget, terlalu lambat ya. Tapi ya mau gimana, Samsung. Samsung Galaxy M32 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 2,5 juta rupiah. 6. Realme 8i. Menjadi produk yang kalah pamor pada Realme 8 series tak membuat smartphone ini bisa dianggap remeh sebenarnya. Ada banyak hal menarik yang cukup mengagumkan ya untuk smartphone di kelas 2 jutaan. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme 8i. Yang pertama, memiliki layar IPS Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Jos kan? Yang kedua, diperkuat dengan chipset Bosen MediaTek Helio G96 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 350 ribuan poin. Sedangkan kekurangannya belum ada NFC dan chargingnya hanya 18 watt saja. Realme 8i bisa didapatkan dengan harga mulai dari 2,5 juta rupiah. 7. Realme 9i. Menjadi salah satu keluarga Realme 9 series, Realme 9i ini sengaja dihadirkan untuk melahap kelas 2 jutaan di tahun ini. Tapi kayaknya masih kerenan generasi sebelumnya sih. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Realme 9i. Yang pertama, memiliki layar IPS Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Diperkuat dengan chipset sejuta umat Snapdragon 680 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 220 ribuan poin. 3. Udah ada NFC dan keempat, chargingnya lumayan kenceng dengan 33 watt. Realme 9i bisa didapatkan dengan harga mulai dari 2,5 juta rupiah. 8. Redmi Note 11. Sering disebut-sebut sebagai lini legendaris milik Xiaomi. Ya, nggak salah juga sih, dari dulu sering bikin heboh soalnya. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 11. Yang pertama, desainnya kotak. Yang kedua, memiliki layar AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. 3. Diperkuat dengan chipset sejuta umat Snapdragon 680 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 220 ribuan poin. Keempat, ada fitur tambahan seperti NFC dan infrared blaster. Kelima, chargingnya lumayan kenceng dengan 33 watt. Redmi Note 11 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 2,5 juta rupiah. 9. Poco M3 Pro 5G. Yup, salah satu smartphone 5G termurah yang bisa didapatkan di tahun ini. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Poco M3 Pro 5G. Yang pertama, memiliki layar IPS Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Kedua, diperkuat dengan chipset MediaTek Dimensity 700 yang sudah support 5G dan mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 300 ribuan poin. Yang ketiga, ada fitur tambahan seperti NFC dan infrared blaster, sedangkan kekurangannya terdapat pada charging yang hanya terbatas hingga 18 watt saja, dan ini selera sih, tapi untuk kami desainnya jelek ya. Poco M3 Pro 5G bisa didapatkan dengan harga mulai dari 2,4 juta rupiah. 10. Redmi Note 10S. Smartphone yang satu ini udah berapa kali masuk rekomendasi kami ya. Sering banget lah pokoknya, karena harganya emang murah banget. Berikut beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10S. Yang pertama, memiliki layar AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz. Kedua, diperkuat dengan chipset MediaTek Helio G95 yang mampu menghasilkan skor Antutu versi 9 mencapai 320 ribuan poin. Ketiga, ada fitur tambahan seperti NFC dan infrared blaster. Yang keempat, kecepatan chargingnya yang lumayan kenceng ya dengan 33 watt. Redmi Note 10S bisa didapatkan dengan harga mulai dari 2,4 juta rupiah. Itulah 10 smartphone 2 jutaan terbaik yang bisa kami rekomendasikan untuk pertengahan tahun 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengetahui seputar teknologi. Salam gosip tekno.